Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Suhi. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian kedua dari buku ini, yaitu Minggu kedua, apakah aku menderita mitomania? Semakin lama rasanya, aku semakin sering berbohong, meskipun sulit untuk mengingatnya satu persatu. Jika aku mencoba menuliskan hal-hal yang aku ingat, maka hal ini dimulai ketika aku bekerja sebagai anak magang di perusahaan tempatku bekerja sekarang. Di perjalanan menuju tempat makan siang bersama ketua divisi, muncul percakapan tentang berlibur ke luar negeri. Tiba-tiba ketua divisi menanyakan negara mana saja yang pernah aku kunjungi. Saat itu aku sama sekali belum pernah berlibur ke luar negeri. Aku pun merasa malu akan kenyataan itu. Maka akhirnya pun aku berbohong dan mengatakan bahwa aku pernah berlibur ke Jepang. Aku ingat betul, kala itu aku sangat khawatir dan ketakutan. Kalau tiba-tiba saat sedang makan siang, ketua tim akan bertanya padaku seputar liburan di Jepang. Aku ini adalah seseorang yang mudah merasa empati dan simpati. Kemudian, aku juga memiliki obsesi bahwa aku harus merasa simpati pada orang lain. Maka, jika ada orang yang menceritakan sesuatu kepadaku, aku cenderung berbohong dan mengatakan bahwa saya pernah mengalami hal yang sama. Begitu juga ketika aku ingin menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarku. Aku cenderung untuk mengatakan kebohongan, namun secara bersamaan aku menyalahkan diriku sendiri. Kebohongan-kebohongan yang aku ucapkan bukanlah kebohongan besar, melainkan hanya kebohongan-kebohongan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Maka aku tak pernah merasa khawatir bahwa kebohonganku ini akan terbongkar. Namun meskipun kebohonganku hanyalah kebohongan-kebohongan kecil, jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Meskipun aku sudah bertekad untuk tidak berbohong tentang hal-hal kecil karena aku merasa bersalah, kali ini aku berbohong pada temanku saat aku dalam keadaan mabuk. Namun kebohongan itu sangat memalukan sehingga aku bahkan tak berani untuk membuka mulut untuk mengungkapkannya. Gara-gara hal ini, segala usaha yang telah aku lakukan pun menjadi sia-sia. Psikologi. Bagaimana kabar Anda? Aku tidak baik. Kabar saya tidak baik. Saya mengalami hari yang kurang baik sampai hari Kamis. Tapi mulai hari Jumat dan Sabtu saya rasa keadaan saya mulai membaik. Apakah dengan menceritakan hal yang terjadi secara lebih menyeluruh bisa membantu pengobatan saya? Psikologi, jika Anda merasa nyaman menceritakannya, maka silakan ceritakan. Boleh juga jika Anda mau menceritakannya nanti. Aku, apakah mungkin merendahkan standar yang sudah dibuat ideal? Psikologi. Jika Anda memiliki rasa percaya diri dalam diri Anda, tentu saja standar itu bisa diturunkan. Pencarian Anda terhadap kesempurnaan serta usaha Anda yang selalu ingin mengejar sesuatu yang ideal bisa saja tidak muncul kembali. Apakah saya bisa memunculkan rasa percaya diri saya? Psikologi, mungkin. Sepertinya saya adalah seseorang pencari perhatian. Saya juga punya rasa kebutuhan untuk diakui yang kuat. Maka dari itu, sepertinya saya mengidap mitomania. Contoh pertama, misalnya, ketika saya sedang bercerita, saya berusaha untuk membuat cerita saya menjadi lucu dan menghibur orang lain. Maka seringkali saya melebih-lebihkan cerita saya tersebut. Ketika orang lain bercerita, saya selalu ingin menunjukkan rasa simpati. Maka saya sering berbohong dengan mengatakan, aku juga pernah mengalami hal itu. Tapi setelahnya saya merasa tersiksa. Maka dari itu saat ini saya bertekad untuk tidak berbohong mulai dari hal-hal yang kecil. Saya rasa hal ini pun membuat saya nyaman. Tapi hari Sabtu lalu, sesudah menjalani pengobatan, saya pergi minum-minum dengan teman saya. Saya ingat semua hal yang terjadi hari itu dan saya mengatakan kebohongan hari itu. Psikologi. Apakah kebohongan yang Anda katakan saat itu untuk menunjukkan rasa simpati Anda? Untuk menunjukkan rasa simpati Anda. Aku tidak, saya pikir waktu itu saya mengatakan kebohongan supaya saya bisa mendapatkan perhatian, bukan kebohongan untuk menunjukkan rasa simpati. Psikologi,
Apakah hal yang Anda katakan itu mungkin tidak akan Anda katakan seandainya saat itu Anda tidak dalam keadaan mabuk? Aku, iya, sama sekali tidak akan mengatakan hal itu jika saya tidak dalam keadaan mabuk. Psikologi. Kalau begitu, itu kebohongan yang Anda katakan karena Anda mabuk. Sebaiknya dilupakan saja. Aku bingung dan kaget. Apakah boleh dilupakan begitu saja? Apakah saya bukan orang dengan penyakit mental? Psikologi. Tidak, hal seperti berbohong bisa manusia lakukan ketika kemampuan kognitifnya mengalami penurunan. Sama halnya ketika manusia sedang mabuk karena pengaruh minuman beralkohol. Daya ingat dan kemampuan menilai sesuatu menjadi rendah. Untuk mengisi kekosongan dalam otak, bisa saja secara tidak sadar kita mengatakan kebohongan. Seringkali kita melihat orang mabuk yang bersikeras mengatakan bahwa dirinya tidak mabuk kan? Orang-orang seperti itu bisa menceritakan sesuatu tanpa memikirkan kaitan antara ceritanya. Aku, kalau begitu, apa saya baik-baik saja? Psikologi, tentu Anda baik-baik saja. Anda hanya melepaskan kendali Anda saat pada kesadaran Anda saat sedang dalam kondisi mabuk. Jika menggunakan istilah khususnya disebut derepresi, ketika pengaruh minuman beralkohol atau narkotika masuk ke dalam tubuh, maka terjadi proses derepresi. Maka dari itu, tindakan-tindakan impulsif sering muncul. Kita pun jadi mudah melakukan hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan dalam keadaan sadar. Jadi, cukup dengan menyalahkan diri sendiri selama 1 hari. Cukup dengan mengatakan pada diri sendiri, lain kali aku tidak boleh minum sebanyak ini. Sekarang waktu di mana saya merasa tersiksa atau menderita memang terasa menjadi lebih singkat dari biasanya. Psikologi, cobalah untuk tidak menyalahkan diri Anda sendiri. Coba salahkan minuman beralkohol itu. Anda kan tadi bilang sendiri, Anda tidak akan mengatakan hal itu seandainya Anda tidak dalam keadaan mabuk. Anda mengatakan kebohongan itu semata-mata karena Anda sedang mabuk. Aku, apakah ini bukan mitomania? Psikologi, bukan, Anda hanya mabuk. Aku, dokter, saya sangat iri pada orang-orang yang bahkan tidak akan mengatakan omong kosong dalam keadaan mabuk sekalipun. Psikologi, apakah ada orang yang seperti itu? Orang yang tidur saat mabuk ada. Seharusnya dia melakukan sesuatu kesalahan saat mabuk, tapi saraf kantuknya terserang lebih dahulu sehingga dia tertidur. Tapi kebanyakan orang pasti melakukan kesalahan saat mabuk. Orang-orang yang tidak seperti itu punya daya tahan yang kuat terhadap alkohol. Aku, minggu lalu dokter mengatakan bahwa saya ingin menjadi orang yang selalu melakukan hal yang benar, karena saya orang baik kan? Tapi sepertinya bukan itu alasannya. Sepertinya karena saya ini bukan orang yang suka melakukan hal yang benar, maka saya berusaha ingin melakukan semua hal dengan benar. Psikologi, Anda sudah menanamkan dalam pikiran Anda sendiri bahwa diri Anda bukanlah orang yang suka melakukan hal yang benar. Apapun itu, jika standar yang Anda tentukan berada di posisi yang tinggi, tentu bisa menjadi bukti bahwa Anda melihat diri Anda sendiri dengan amat negatif dan pesimis. Anda terus melihat diri Anda sebagai sosok yang harus selalu mengembangkan diri dan berubah. Sama halnya dengan sekarang ini, orang minum minuman beralkohol untuk mabuk, tapi Anda malah mengatakan bahwa Anda merasa iri pada orang yang tidak mabuk saat minum minuman beralkohol. Aku, karena diceritakan seperti ini, rasanya permasalahannya jadi lebih sederhana. Lalu minggu ini saya ingin keluar dari tempat saya bekerja. Banyak hal yang telah menjadi penyebab stres bagi saya. Hari Rabu saya minum-minum dengan rekan kerja saya. Menurut pandangan orang lain, saat ini saya berada di posisi yang nyaman di tempat kerja. Ketua tim saya juga baik, sementara itu rekan-rekan saya yang lain sedang berada di dalam posisi sulit. Maka hari itu saya berada di posisi yang mendengarkan cerita rekan-rekan saya. Tapi pada kenyataannya, saya juga merasa kesulitan. Saya juga memiliki kesulitan saya sendiri. Tapi, saya hanya bisa mendengarkan cerita orang lain. Saya rasa orang-orang lain di sekitar saya, misalnya teman-teman atau rekan-rekan kerja, merasa mereka berada di posisi yang lebih sulit. Tiba-tiba, saya jadi merasa kesal. Psikologi,
Rupanya Anda berhasil menahan amarah Anda. Bagaimana sebaiknya Anda mengeluarkan semua hal yang terpendam itu? Saya berpikir apakah sebaiknya saya berkonsultasi dengan ketua tim saya. Tapi hari itu, selama seharian saya tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ketua tim saya. Setelah seharian memendamnya sendiri, pada sore hari barulah saya memberanikan diri untuk bertanya pada ketua tim, apa yang sebaiknya saya lakukan. Kemudian ketua tim saya dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Maka dari itu, saya sangat berterima kasih pada ketua tim saya, dan saya semakin tidak berani untuk berkonsultasi dengannya karena saya tahu ketua tim saya juga pasti merasa kesulitan. Psikologi. Bagaimana Anda bisa begitu tahu kesulitan orang lain? Aku kaget. Entahlah, seharusnya saya tidak tahu kan? Psikologi. Katakan saja jika Anda merasa kesulitan. Saya tidak tahu bagaimana saya harus mengatakannya. Psikologi. Cobalah Anda belajar sambil melihat apa yang orang lain lakukan. Anda tahu orang lain merasa kesulitan karena mereka mengatakan, saya rasa Hesi adalah tipe orang yang akan menanyakan pada orang lain, apakah kau kesulitan, meski orang itu sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Detik ini air mataku pun tertumpuk. Saya ini orang yang sok baik ya dokter. Psikologi. Anda ini orang yang baik, kalau sudah baik, mau diapakan lagi? Sepertinya saya ini bukan orang baik, tapi hanya seorang pecundang. Psikologi. Anda membuat diri Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda sedang merasa kesulitan, karena Anda terus berpikir, aku ini kan lebih baik daripada orang-orang lain. Contohnya, kemanapun Anda pergi, orang yang berada di sana akan mengatakan, di sini juga sulit, tetapi kondisi Anda sekarang adalah menyalahkan diri Anda dengan berpikir, orang itu dalam keadaan sulit, tapi aku tidak tahu. Tidak buruk untuk menunjukkan kepedulian kita pada orang lain. Tentu saja baik untuk memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi saya harap hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa kondisi Anda sendiri terlebih dahulu. Perasaan Anda sendiri adalah yang paling pertama. Bagus memang jika Anda bisa menceritakannya pada teman-teman di sekeliling Anda. Tapi akan lebih baik lagi jika Anda mencoba mengatakannya pada orang-orang yang bekerja bersama dengan Anda. Jangan mengatakan, aku baik-baik saja, tapi katakan, mungkin saja aku terlihat lebih nyaman secara fisik jika dibandingkan denganmu, tapi aku juga merasa kesulitan. Bisa saja setelah Anda mengatakan hal itu, segala hal akan menjadi jauh lebih nyaman, baik untuk diri Anda sendiri maupun untuk rekan kerja Anda. Setelah saya pikir-pikir, ternyata saya memang belum pernah mengatakan pada rekan-rekan kerja saya. Sebenarnya, saya juga tidak begitu menyembunyikan perasaan saya di depan mereka. Saya ini tipe orang yang tidak bisa menyembunyikan perasaan saya. Saat saya benar-benar merasa ingin berhenti bekerja pada hari Kamis lalu, siapapun yang melihat wajah saya pasti mengetahui kalau saya sedang dalam keadaan marah. Dengan begitu, orang-orang pun tidak berani mengajak saya bercerita. Psikologi. Tentu, orang-orang hanya akan berpikir bahwa perasaan Anda sedang tidak baik. Anda harus mengenal diri Anda, baru bisa menyelesaikan permasalahan ini. Anda tidak boleh hanya bertanya, mengapa aku seperti ini, tanpa mengenal betul diri Anda sendiri. Apakah menurut dokter saya tidak mengenal diri saya sendiri? Psikologi. Saya berpikir sepertinya kepedulian dan perhatian Anda terhadap diri Anda sendiri mengalami penurunan. Tapi setiap hari saya mencatat perasaan dan hal yang saya alami. Psikologi. Catatan yang Anda buat terlihat seperti ditulis melalui perspektif orang ketiga. Ketika kita merasa kesulitan, yang paling sulit tentu adalah diri kita sendiri. Itu bukanlah suatu hal yang egois. Contohnya, segala sesuatu terlihat menyenangkan hingga sesaat sebelum kita benar-benar melakukannya. Sama halnya dengan pekerjaan maupun sekolah. Kita benar-benar merasa senang saat kita lolos seleksi. Tapi begitu kita mulai terjun ke dalamnya, di sanalah segala keluhan dan ketidakpuasan dimulai.
Apakah mungkin seseorang merasa sangat menyukai berada dalam sesuatu situasi dari awal sampai akhir? Meskipun bisa saja orang-orang merasa iri akan hal yang kita lakukan, kita bisa saja tidak menyukai hal itu. Maka dari itu, Anda tidak perlu menyiksa diri Anda sendiri dengan terus bertanya, "Mengapa aku tidak bisa menikmati hal ini?" Oh, baiklah, saya mengerti. Saya merasa senang karena hari Rabu lalu saya menghabiskan waktu bersama rekan-rekan kerja saya. Tapi saya rasa kebahagiaan yang saya rasakan hanya setengahnya. Contohnya, jika tidak ada rekan kerja saya yang mengatakan, "Kemarin seru sekali," maka saya berpikir bahwa kesenangan yang saya rasakan hanya setengahnya. Saya rasa kalimat itu harus keluar, barulah saya merasa senang dengan utuh. Di kehidupan nyata pun, saya sering bertanya-tanya, apakah ceritaku sekarang ini membosankan, atau aku merasa senang sekarang? Apa kau juga? Psikologi menunjukkan kepedulian dan mengalah pada orang lain bukanlah sesuatu hal yang negatif, tapi hal itu menjadi masalah jika Anda melakukannya secara berlebihan, sehingga membuat Anda menjadi tidak nyaman saat melakukan berbagai macam hal seperti yang Anda ceritakan barusan. Iya, biasanya saya membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya saya tertidur. Tapi berkat obat yang dokter berikan, maka sekarang saya jadi lebih mudah merasa mengantuk di malam hari. Psikologi, apakah akhir-akhir ini Anda masih sering terbangun tiba-tiba? Saya terbangun biasanya pada pukul 4 dan 5 dini hari. Psikologi, saat Anda tidur, jauhkan ponsel Anda. Sama saja kan melihatnya di malam atau pagi hari. Hal yang bisa Anda tunda sebentar dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya ditunda terlebih dahulu. Anda sebaiknya bisa mengatur skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pada hari Jumat pagi, sebelum minum obat, saya merasa sangat cemas dan tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan dengan baik. Tapi semua menjadi lebih baik setelah saya minum obat. Pagi ini juga saya merasa agak cemas, tapi setelah saya minum obat sekitar pukul 8, kondisi saya membaik. Psikologi, itu bisa saja merupakan efek samping. Obat yang diminum pada malam hari cukup Anda minum setengahnya. Kemudian Anda harus rutin meminum obat pagi hari. Apakah saya tidak menjadi kecanduan pada obat? Psikologi, obat ini tidak menimbulkan kecandu. Orang-orang yang kecanduan obat juga datang ke sini. Saya merasa nyaman jika saya meminum obat di pagi hari. Psikologi, betul, Anda harus mencoba mencari rasa nyaman. Tidak perlu berpikir, apakah obat ini akan membawa pengaruh buruk pada tubuhku. Jika pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran seperti itu, maka tubuh Anda akan merasa lebih terbebani. Contohnya, jika ada yang memberi Anda hadiah, Anda tidak perlu berpikir bahwa suatu saat Anda harus membalas hadiah dari orang itu. Anda cukup merasa bahagia dan menikmati momen tersebut. Saat ini Anda terlihat seperti orang yang merasa tenang dan berterima kasih, tapi di sisi lain Anda juga merasa terbebani. Kalau hal itu semudah apa yang dibicarakan psikiater ini, aku pasti tidak akan datang ke sini kan? Ucapku di dalam hati. Sekarang Anda baik-baik saja. Hal seperti itu bisa terjadi ketika Anda minum-minum. Efek samping juga tentu bisa terjadi kalau Anda minum obat. Kalau efek samping terus terjadi, Anda bisa mengatakan hal buruk tentang rumah sakit ini, kata psikolog itu. Mendengar kata-kata psikiater yang mengatakan aku baik-baik saja, air mataku pun kembali mengalir. Psikologi, apa yang akan Anda lakukan akhir pekan ini? Saya akan pergi ke kelompok diskusi film. Psikologi, apakah kegiatan itu menyenangkan? Menyenangkan, tapi di sisi lain saya merasa terbebani. Dari dulu saya tidak pernah mengikuti kelompok diskusi buku. Itu karena kalau saya mengatakan saya lulus dari jurusan sastra dan bekerja di penerbit buku, orang-orang pasti akan menantikan sesuatu yang lebih dari saya. Ketika saya bergabung dengan kelompok diskusi film ini dan mengatakan bahwa saya bekerja di penerbit buku, orang-orang merespon dengan wow, dan saya merasa terbebani. Psikologi, lalu kenapa Anda bergabung dengan kelompok diskusi film ini?
Saya ini orang yang suka tinggal di rumah. Jika saya tidak bermain dengan teman-teman saya dan tidak bergabung dengan kelompok seperti ini, maka akhirnya saya akan hanya bermain dengan pacar saya. Rasanya sayang jika saya menghabiskan usia 20-an saya ini dengan begitu saja. Psikologi. Anda ingin meningkatkan aktivitas Anda. Iya, psikologi. Itu hal yang bagus sekali. Kalau begitu, apakah dalam kelompok itu Anda berhasil memenuhi sesuatu yang lebih? Karena bekerja di penerbit buku, maka aku akan mahir dalam hal tulis-menulis, seperti yang diharapkan oleh orang-orang di sana. Tidak, psikologi. Meskipun begitu, Anda tidak ditinggalkan kan? Ada kalanya di mana kita memandang seseorang hebat. Ada kalanya juga kita kecewa pada seseorang. Saya harap Anda bisa lebih memfokuskan diri pada tujuan awal melakukan kegiatan ini. Film yang akan kami diskusikan kali ini bukan selera saya, jadi saya tidak punya hal yang bisa saya sampaikan. Apakah tidak apa-apa jika saya tidak mengatakan apapun? Psikologi. Tentu saja, Anda boleh saja mengatakan filmnya tidak seru, bukan seleraku. Tapi saya merasa malu. Psikologi. Diskusi itu kan hanya menyampaikan penilaian masing-masing. Ini bukan masalah yang memiliki jawaban benar atau salah. Ya mungkin saja orang-orang lain memiliki ekspektasi yang lebih pada Anda, tapi sepertinya dalam diri Anda ada tekanan sendiri. Anda seperti menekan pada diri Anda sendiri karena aku lulusan jurusan sastra dan bekerja di sebuah penerbit buku, maka aku harus menunjukkan sesuatu yang lebih pada orang-orang lain. Tapi di saat Anda bisa menerima diri Anda sendiri, apa adanya, Anda akan merasa lebih bebas dan nyaman. Sekarang saya merasa lebih bebas. Psikologi. Saat menonton film, apakah wajib bagi kita untuk memetik nilai tertentu dari film itu? Bagian yang kita sukai dalam sesuatu film belum tentu merupakan bagian yang disukai orang lain. Begitu juga bagian yang menurut kita tidak seru, bisa saja itu merupakan bagian paling seru bagi orang lain yang menonton film itu. Saya harap Anda tidak hanya melihat sesuatu untuk menjadikannya kritik. Anda juga harus meletakkan perasaan Anda pada hal tersebut. Ada kalanya juga Anda harus bisa bersikap santai dan tidak terlalu mengkhawatirkan sesuatu dengan berlebihan. Sebaiknya saya mencoba melakukan itu. Psikologi. Bukankah lebih baik jika sesudah kegiatan diskusi selesai, Anda memikirkan apa yang bisa Anda dan teman-teman kelompok diskusi lakukan selanjutnya? Sebaiknya main kemana? Sebaiknya makan apa? Sebaiknya bercerita dengan siapa? Hal-hal seperti ini. Benar juga. Hari ini pun proses menuju lebih baik. Kita berada dalam kesukaran. Kita tentu merasa lebih kesulitan dibanding orang lain. Itu bukanlah sesuatu hal yang egois. Sesuatu yang langsung kedengar dari ahlinya memang menjadi penghiburan bagiku. Contohnya ketika tubuhku terluka, dibandingkan ada seseorang di sampingku yang menanyakan keadaanku, sepertinya aku akan merasa lebih aman dan nyaman jika seorang dokter yang menanyakan, apakah aku baik-baik saja. Namun ketika mendengar perkataan psikiater bahwa aku ini adalah orang yang baik, tapi terlihat seperti orang yang frustasi, hatiku merasa lega dan tidak nyaman sekaligus. Di kegiatan diskusi film, aku menuruti usulan psikiater dan mengatakan penilaianku bahwa film itu bukan seleraku dan film itu tidak seru. Setelah aku mendengarkan kembali rekaman suaraku, ternyata aku bisa mengatakannya dengan baik. Kini baru hampir masuk ke pengobatanku yang ketiga dan masih belum ada banyak perubahan, namun aku memutuskan bahwa aku sedang dalam sebuah proses menuju kondisi yang lebih baik. Meskipun saat ini ketika aku sendiri di rumah, aku sering membandingkan diriku dengan orang lain dan menyalahkan diriku sendiri. Kebiasaanku ini terasa semakin berkurang. Ada orang yang mengatakan padaku bahwa aku harus bisa menulis sesuatu dari hari yang menyenangkan sekalipun. Apakah hal itu juga butuh latihan? Selama ini aku hanya menulis di saat cuaca, tubuh, hati, dan pikiranku terasa gelap. Aku juga ingin menulis sesuatu yang baik sambil memikirkan hal-hal yang baik. Aku tidak suka hal yang berat, gelap, dan berlebihan. Intinya, aku akan berusaha untuk berpikiran baik. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.